Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Jalur Langit yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi setiap yang akan mempelajari suatu ilmu, termasuk ilmu tauhid, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang mabadi. Mabadi pan ilmu tauhid di sini ada 10. Yang pertama ada yang dinamakan dengan takrif atau definisi. Definisi tauhid ada 3 macam. Satu ada menurut lughah. Menurut lughahnya adalah al ilmu bi anna syai'a wahidun. Artinya mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Yang kedua ada menurut syar'an. Menurut syar'an adalah ilmu yaqtadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillatihal yakiniyah. Artinya ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Itu ilmu menurut ilmu tauhid menurut syar'an. Yang ketiga ada menurut syar'i. Menurut syar'i adalah ifradul ma'bud bil ibadah ma'a itiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha datan wa sifatan wa af'alan. Artinya Allah yang disembah serta mengitikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan dat, sifat dan af'alnya. Dari 3 definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan ada yang tidak bertauhid. Yang termasuk kepada kelompok yang bertauhid atau mukmin adalah orang yang berilmu tauhid dan mengesahkan ibadahnya kepada Allah, hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Yang kedua, orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah secara kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Hanya dia berdosa karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Ada yang termasuk sekelompok orang yang tidak bertauhid atau kafir. Satu, orang yang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadahnya kepada Allah. Kedua, orang yang mengesahkan ibadahnya kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang kedua, dari pan mabadi ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan maudu atau sasaran. Sasaran pembahasan ilmu tauhid adalah 1 dat Allah, 2 dat Rasul, 3 barang mungkinul wujud, dan 4 akidah sam'iyah. Yang ketiga, mabadi ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan samroh atau hasil dari ilmu tauhid. Hasil yang akan didapat dari mempelajari ilmu tauhid adalah 1. Makrifat kepada Allah dan Rasulnya disertai dengan dalil-dalil yang yakin. 2. Menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat bahwa tempat kembali seluruh mukminin yang bertauhid adalah surga, sekalipun yang bermaksiat setelah mendapatkan ampunan dari Allah atau telah menjalani hukum di akhirat. Dan tempat kembali orang kafir adalah neraka, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha ajwajum mutahharatun wa nudhiluhum dillan dolila. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masuk mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru wa kaddabu bi ayatina ulaika ashabun nar
hum fiha khalidun. Artinya, adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Yang keempat, mabadi ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan padlu atau keutamaan. Nilai ilmu tauhid adalah termulia di antara seluruh ilmu karena bertalian dengan zat Allah dan Rasulnya. Yang kelima, ada yang disebut dengan nisbat atau hubungan dengan ilmu yang lain. Hubungan ilmu tauhid dengan yang lain adalah merupakan dasar dan akar dari beberapa ilmu ajaran agama Islam, sedangkan ilmu yang lainnya merupakan cabang dari ilmu tauhid. Yang keenam, ada wadi yang mempunyai gagasan. Ilmu tauhid pada pokoknya adalah dari para nabi dan rasul, berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusun dan dibukukan pertama kali oleh Abu Hasan al-Asy'ari serta pengikutnya, dan oleh Abu Mansur al-Maturidi serta pengikutnya yang dinamakan golongan An-Najiyah, golongan Ahlus Sunnah atau golongan As-Sa'irah. Yang ketujuh, ada yang dinamakan dengan Al-Ismu atau nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid mempunyai beberapa nama sebagai berikut: 1. Ilmu tauhid, 2. Ilmu kalam, 3. Ilmu hakikoh, 4. Ilmu aqaid, 5. Ilmu usuluddin, 6. Ilmu aqaidul iman, 7. Ilmu uluhiyah, 8. Ilmu ma'rifat. Yang kedelapan, mabadi ilmu tauhid ada yang dinamakan dengan istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid. Dasar yang dipakai sumber dalam ilmu tauhid adalah dalil akli, petunjuk akal goriji, dan dalil nakli, petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. 9. Hukum syar'i atau pandangan hukum syara' terhadap ilmu tauhid. Hukum syara' atau hukum Islam mewajibkan dengan wajib ain individu kepada seluruh mukallaf, manusia dan jin, untuk mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid. Oleh karena sasaran kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid adalah seluruh mukallaf dan bersifat individu, maka sekalipun orang kafir, asalkan mereka sehat akalnya, akan diminta pertanggungjawaban tentang kewajiban mempelajari ilmu tauhid dan bertauhid oleh Allah Subhanahu wa taala secara individu pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. 10. Masail atau masalah-masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid. Masalah yang terkandung di dalam ilmu tauhid adalah qadliyah, logika dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada, wajibat, sesuatu yang mustahil ada, mustahilat, dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, jaizat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mabada ilmu tauhid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.